Murid dengan nilai A pada akhirnya akan bekerja untuk murid dengan nilai C. Halo semuanya, welcome back to our channel, Book in a Memo. Sebelum mulai, klik tombol subscribe dan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Pada hari ini, kami akan membahas buku berjudul Why A Students Work for C Students oleh Robert Kiyosaki. Murid dengan nilai A pada akhirnya akan bekerja untuk murid dengan nilai C. Ya, kalian nggak salah denger kok. Kita semua masuk ke sekolah dengan mindset untuk mendapatkan nilai yang bagus, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, serta sertifikasi yang baik. Dengan hal itu, membuat kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan posisi yang baik pula, yang pada akhirnya mendatangkan uang banyak untuk kita. Sayang sekali, pada faktanya orang yang bekerja keras untuk mendapatkan nilai A, biasanya berakhir bekerja kepada orang dengan nilai C. Kenapa? Masalah terbesar adalah mentalitas dan sistem pendidikan, yang selalu menyemangati mereka untuk selalu menjadi yang terbaik dalam pendidikan, namun tidak pernah memberikan edukasi tentang finansial. Padahal, yang namanya edukasi finansial atau financial literacy, itu merupakan hal yang paling penting dalam hidup. Sebagai hasilnya, orang yang berusaha menjadi yang terbaik dalam pendidikannya, berakhir bekerja kepada orang yang dianggap sebagai failure atau orang gagal, atau mungkin orang-orang yang sebenarnya biasa aja. Dunia sedang berkembang menuju sistem yang lebih inovatif dan entrepreneurship. Kedepannya, akan lebih sedikit orang yang bekerja di satu perusahaan. Orang akan lebih spesialistik dan bekerja di beberapa perusahaan sekaligus. Dunia tidak lagi butuh tenaga kerja yang kaku. Dunia butuh orang yang kreatif dan inovatif. Sayangnya, kebanyakan A student masih tertinggal dengan konsep lama. Sedangkan C student, mereka cenderung menjadi orang yang kreatif dan inovatif itu. 5 alasan kenapa A student bekerja kepada C student. Pertama, A student tidak mempertanyakan validitas dari pendidikan akademis kita. Murid dengan nilai A menilai dengan konsep lama, tanpa memikirkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan bakat yang unik dan berbeda. Mereka percaya bahwa nilai akademis adalah segalanya. Di lain sisi, murid dengan nilai C percaya bahwa ada banyak cara lain untuk belajar, dan sistem akademis itu hanyalah salah satu caranya. Murid dengan nilai C terbuka terhadap berbagai sumber pembelajaran. Mereka tidak takut keluar dari zona nyaman mereka. 2. Murid dengan nilai A takut akan gagal. Mereka selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam akademisnya. Sebagian besar kita dipaksa untuk menerima prinsip untuk tidak gagal dalam akademis. Apabila kita gagal, kita akan tidak naik kelas dan harus mengulang lagi setahun ke depan untuk membuktikan kepintaran kita. Memalukan, bukan? Ini merupakan persoalan mentalitas yang dialami kebanyakan murid dengan nilai A. Mereka tumbuh dengan mindset harus bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang bagus, yang pada akhirnya membuat mereka mendapatkan sertifikat atau rapot yang baik. Dan pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan pekerjaan yang bagus. Supaya mereka mendapatkan uang yang cukup untuk bisa bertahan. Mereka selalu bermain aman dan tidak pernah keluar dari zona nyaman mereka karena mereka takut akan kegagalan. Padahal, dalam kehidupan, pelajaran terbaik adalah dari kesalahan. 3. Murid dengan nilai A berusaha untuk terus menyenangkan atasannya. Hal ini dikarenakan mereka tidak mau dianggap gagal oleh atasannya. Mereka melihat atasannya sebagai panduan menuju kesuksesan. Oleh karena itu, mereka bergantung pada atasannya dan merasa harus selalu menyenangkan hati atasannya. Sedangkan, di lain sisi, murid dengan nilai C senang merenungkan cara menciptakan jalan mereka sendiri menuju kesuksesan, dibandingkan bergantung pada orang lain. 4. Murid dengan nilai A adalah perfeksionis. Murid dengan nilai C tidaklah perfeksionis. Karena itu, mereka berfokus pada penyelesaian suatu hal dan meneruskan ke hal selanjutnya. Mereka tahu, menunggu waktu yang tepat tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan hanya akan berujung pada penundaan atau procrastination. Jadi mereka langsung terjun, melakukan kesalahan, lalu memilih untuk belajar dari kesalahan mereka. Murid dengan nilai A, di sisi lain percaya bahwa untuk mendapatkan segala sesuatunya, mereka harus melakukannya dengan perfect untuk bisa mencapai kesuksesan. Akibatnya, mereka akan menunda dan menunggu waktu yang disebut sebagai perfect moment atau perfect timing. Seperti yang kita pahami,
waktu terbaik untuk memulai adalah dulu. Waktu terbaik setelahnya adalah saat ini. 5. Murid dengan nilai A tidak tahu cara untuk bekerja berkelompok atau mencari bantuan orang lain. Murid dengan nilai A berusaha untuk melakukan segala sesuatunya sendiri dibandingkan mencari bantuan orang lain yang lebih ahli. Mereka tidak mau menerima kekurangan mereka itu. Sekali lagi, karena mereka takut dianggap gagal. Murid dengan nilai C, sebaliknya, membangun kelompok atau tim bersama dengan orang-orang profesional atau ahli. Kita ambil contoh aja, Henry Ford yang kecerdasannya dipertanyakan oleh seorang pengacara. Henry menjawab, "Saya ingatkan Anda, di meja saya ini, saya punya banyak tombol. Dan dengan saya menekan salah satu dari tombol ini, saya bisa memanggil orang yang tepat untuk menjawab segala pertanyaan atau masalah saya terkait bisnis. Sekarang, biar saya bertanya, buat apa saya memenuh-menuhkan pikiran saya dengan semua hal ketika saya memiliki begitu banyak orang di sekitar saya yang bisa memberikan jawaban apapun yang saya butuhkan?" Lihat, Henry Ford, murid dengan nilai C, tidak takut mengakui bahwa mereka tidak mengetahui apapun. Namun, yang lebih harus kita pahami, tidak peduli nilai kita entah A ataupun C, yang harus kita pahami adalah bahwa kesuksesan tidak tergantung dari nilai kita di sekolah. Temukan apa yang Anda ingin lakukan dengan hidup Anda, lengkapi diri Anda, dan fokus serta disiplin dalam perjalanan mencapai impian Anda tersebut. Sekian video dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Semoga rekan-rekan bisa memperoleh manfaat yang maksimal dari pembelajaran hari ini. Salam sukses dan see ya!